Saya buka satu ensiklopedia dan saya cari kata Katolik. Apa artinya sejak awal dan sejak kapan dipakai untuk menyebut orang Kristen, gitu ya. Katolik, noun and adjective. Dia sebagai kata benda juga sebagai kata sifat. Meaning universal. Artinya itu universal, terbuka untuk semua. When referred to the church, ketika dikaitkan pada gereja, the term specifies one of its most prestigious characteristic. Ketika dikaitkan pada gereja, kata Katolik itu menunjukkan satu karakter gereja itu yang unggul, yang dapat diketahui dengan baik, begitulah. Karena kita tahu ya, gereja itu bersifat satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah, Katolik itulah salah satu karakter dari gereja itu yang diungkapkan dengan namanya. Jadi, that it is, bahwa gereja itu not national or local by foundation. Dia tidak hanya sekedar nasional berdasarkan bangsa atau berdasarkan lokasi atas dasar pendirian, tetapi terbuka untuk semua. Itulah yang disebut Katolik. Jadi ketika dia dikaitkan, refer pada gereja, maka kita tahu bahwa kalau disebut gereja Katolik itu gereja yang terbuka untuk semua. Di Yerusalem, Katolik juga disebut. Di Indonesia, Katolik juga disebut. Di Roma, Katolik juga disebut. Open to all. Believers in Christ who acknowledge the Bishop of Rome as the supreme authority are called Catholic. Orang-orang yang percaya dalam Kristus, nah ini penting ya. Apakah Katolik itu Kristen? Ada yang bertanya ya. Apa itu artinya Kristen? Yang mengikuti Kristus. Nah, believers in Christ, itulah Katolik. Orang-orang yang percaya pada Kristus. Who acknowledge, yang mengakui, mengetahui dan menerima the Bishop of Rome, uskup Roma, sebagai otoritas tertinggi, itulah Katolik. Soal ada orang yang tak suka, tak setuju, itu terjadi. Makanya yang tak setuju itu tak disebut Katolik. Yang setuju itulah yang ada dalam kesatuan dalam gereja Katolik. Itu ya. The same term, istilah yang sama, yaitu Katolik itu, designates the doctrine and the rites promoted by the Church of Rome. Istilah yang sama juga dipakai untuk menggambarkan, menjelaskan, mendeskripsikan ajaran dan ritus yang ditunjukkan, dipromosikan oleh gereja Roma. Jadi ada ritus Katolik, doktrin Katolik, gereja Katolik. Istilah itu dipakai juga karena sekali lagi Katolik itu adalah serentak noun dan adjektif, sebagai kata benda, sebagai kata sifat. Distinguishing them from those of other Christian communities, yang membedakan mereka dari orang-orang Kristen lain, dari komunitas Kristen lainnya, which are called by particular names, yang dipanggil, dinamai atas nama-nama tersendiri. The Greek Church, gereja Yunani, Russian Church, gereja Rusia, Coptic Church, gereja Koptik, etc. dan lain-lain. In classical Greek, dalam bahasa Yunani antik, Catholic already had the meaning of universal, total, general. Jadi kata Katolik itu di bahasa Yunani kuno sudah dimaknai sebagai kata universal, total, menyeluruh, totus, general, kepada semua generasi, kepada semua bangsa. From the 2nd century, it was used in a Christian sense by Ignatius. Abad kedua, tahun 100-an, sudah dipakai istilah ini
untuk menyebut dalam hubungan Christian sense, untuk rasa kekristenan sudah dipakai itu oleh Ignatius, Polycarpus. And in the 4th century it became definitive. The 4th century. Nah, gereja Katolik itu ada setelah abad keempat katanya tidak, definitifnya iya. Itu dikatakannya. Tapi sejak tahun 100-an sudah dipakai terminologi Katolik. Though Cyril of Jerusalem still insisted on the geographical concept of Catholicity. Meski Cyrillus Jerusalem masih cenderung memakai konsep katolisitas itu berdasarkan konsep geografis. Oke, dan seterusnya. Saya hanya mau bahas di bagian awal ini tadi tentang kekayaan dari makna Katolik itu ya. Ciao.